Bagendir terletak di Desa Bagendir, Kecamatan Banyuresmi, Jawa Barat. Terletak sekitar 4 km dari Kota Garut. Nama danau diambil dari nama seorang janda kaya yang tamak dan jujur. Karena kepikiran dan kesamaannya, suatu hari janda itu mendapatkan pelajaran dari seorang kakek tua sehingga dia dan seluruh harta kekayaannya ditenggelamkan air. Berikut kisah janda kaya. Alkisah, di sebuah desa terpencil di daerah Jawa Barat, ada seorang janda muda yang kaya raya dan tidak mempunyai anak. Hartanya yang melimpah ruah dan rumah besar yang ditempatinya merupakan warisan dari suaminya yang telah meninggal dunia. Namun, sungguh disayangkan, janda itu sangat miskin, pelit, dan tamak. Ia tidak pernah mau memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Bahkan, jika ada orang miskin yang datang ke rumahnya untuk meminta bantuan, ia tidak segan-segan mengusirnya. Karena sikapnya yang miskin dan pelit itu, maka masyarakat sekitarnya memanggilnya Bagenda Enggit, yang artinya orang kaya yang pelit. Assalamualaikum. Muncullah seorang perempuan setengah baya menghampiri pintu depan. Ternyata dia adalah seorang pembantu Bagenda Enggit yang bernama Sumira. Maaf ya Pak, ada apa malam-malam mereka kemari? Ini anak saya sakit, udah hari yang baru, ini sakitnya udah parah. Tapi sekarang dia demam tinggi. Datang ke sini saya mau pinjam uang. Badannya bergedit. Gimana Pak? Tapi Kalau saya berat, itu jadi kalau beliau Pak, apalagi kalau tidak salah. dengan pasangan ini, ini kalau saya langsung merah. Kalau itu saya ini adalah Maafkan saya Pak, tidak maksud Bapak. Tapi saya tidak bisa di rumah ini. Saya hanya bisa melakukan yang anak Bapak lakukan. Pak Usman pun pulang sambil tergesa-gesa. Tibanya di rumah, seorang membuka pintu depan. Dia adalah Ibu Aminah, istri Pak Usman. Dengan rasa sedih, Pak Usman menjawab, Bapak sudah melakukan apa-apa, Bapak banyak dosa kepada Pak Benir. tidak apa-apa. Ini masih dengan keadaan kita yang kita serahkan semuanya pada Allah. Insya Allah, kalau kita sudah berusaha kita berdoa, kita akan mendapatkan jalan keluar. Allah tidak semata-mata memberikan ujian kepada masyarakat, kecuali nanti ada hikmahnya. Saya lagi maafkan saya, Bu. Tidak apa-apa. Dengan Kristus sebagai lebih baik, kita melihat mereka pun beranjak untuk melihat anak mereka. Selain memiliki harta warisan yang berlimpah,
Nyindir juga mewarisi pekerjaan suaminya sebagai petani. Hampir seluruh tanah pertanian di desa itu adalah miliknya yang dibeli dari penduduk sekitar dengan cara memeras, yaitu meminjamkan uang kepada warga dengan bunga yang sangat tinggi dan memberinya tempo yang sangat singkat. Jika ada warga yang tidak sanggup membayar hutang hingga jatuh tempo, maka tanah pertaniannya harus menjadi taruhannya. Tak heran jika penduduk sekitar banyak yang jatuh miskin karena tanah pertanian mereka habis dibeli semua oleh jandanya. Suatu saat, di kampung itu terdapat warga yang hendak meminjam uang untuk modal berdagang. Surya namanya. Dia bercita-cita ingin menjadi orang kaya. Terpaksa dia nekat meminjam uang kepada Nyindir. Permisi, permisi. Tiba-tiba Nyai Indit pun datang. Pagi, Nyai. Ada perlu apa kamu datang ke sini? Surya? Maaf, Nyai. Maksud kedatangan saya ke sini. Pasti kamu meminjam uang kan? Dari tampang kamu saja sudah terlihat seperti orang miskin. Memangnya kamu punya jaminan apa, Surya? Maaf, Nyai. Memang saya tak punya jaminan apa, tapi saya kesini mau meminjamkan usaha saya. Usaha apa? Kamu mau mencoba menandingi saya? Bukan begitu, Nyai. Saya bosan dengan kehidupan miskin seperti ini. Saya ingin membahagiakan keluarga saya, Nyai. Atau kamu yakin dengan keputusan kamu? Saya yakin, Nyai. Saya tidak percaya sama kamu, tapi kalau saya memberikan uang kepada kamu, maka kekayaan saya akan menjadi semakin bertambah haram dan kamu akan semakin melarat dengan bertambahnya bunga dari uang pinjaman saya. Apa kamu sudah tahu aturan mainnya, Surya? Sudah, Nyai. Baiklah, berapa uang yang kamu butuhkan? Saya tidak membutuhkan banyak uang, Nyai. Karena saya pasti bisa membayarnya. Baiklah, sebentar saya ambilkan uang. Untuk sementara, saya tidak memegang uang. Untuk itu saya akan memberikan beberapa kilo emas kepada kamu dan untuk kamu pulang. Ini ambil. Tapi janji dalam waktu 3 bulan, kamu harus segera mengembalikan uang bunganya. Kamu mengerti itu ya? Tapi tak ada keringanan buat saya, Nyai. Apa kamu bilang keringanan? Semua orang yang meminjam uang kepada saya tidak ada yang membantah saya. Baik, Nyai. Baik. Mungkin, Nyai. Begitulah sikap Bagenda Andi terhadap rakyat jelata. Tak ada seorang pun yang berani membantah Nyindir. Keesokan harinya di sebuah jongkok. Jauh banget. Aduh, ibu, bukan ya? Oh, maaf, ibu, semua berasnya sudah dibeli sama Nyindir. Ya, udah dibeli sih. Atau saya dan keluarga mau makan apa? Aduh, Bu, gimana ya? Maaf, kalau saya tidak memberikan semua berasnya pada Nyindir, pasti dia bakal marah sama saya. Jadi, ini ngomong. Si ibu lagi ngapain sih, Bu? Kan tadi saya belum Lagi dibeli sama siapa? Bukannya belum masuk beras banyak banget. Kita semuanya dibeli sama ibu. Lagi, udah ngomong-ngomong. Apa lagi? Innalillahi Bu Aminah itu suaminya Pak Usman. Itu. Ya Allah, dah pagi-pagi udah pada ngebos kayak udah baik. Ah, ibu belain terus. Aduh, dasar rakyat jelata pagi-pagi gini udah pada ngegosip. Aja sama orang kaya. Ibu, kita tuh
bukan ini ya sama ibu. Kita cuma kasihan aja sama Nyai ya. Iya kan, apa-apa. Ya, sembarangan kalian bilang. Semua kata itu halal, tidak ada yang haram. Ini deh, kalian itu jangan jadi orang miskin. Itu sirik sama orang kaya. Ih, dasar kejelasan. Ih, dasar setan. Hati-hati ya Bu, ada setan ntar lewat. Udah Bu, udah beliin aja Bu ya. Kemana nih? Suatu ketika, Bagi Dandi sedang duduk di depan rumahnya. Tiba-tiba, Ajun! Ajun! Ya, Nyai. Lihat tuh di depan ada siapa? Baik, Nyai. Ajun tuh bergegas untuk melihat siapa yang lebih jauh. Siapa, Nenek? Tunggu dulu ya, Nek. Saya akan mengembalikan keadaan. Ajun pun kembali melapor pada dia. Maaf, Nek. Di luar sana ada seorang wanita yang mengutamakan. Kayaknya dia kelaparan sekali. Brengsek tuh orang datang-datang ke sini minta makan. Usir sana, bilang pada dia kalau kita tidak sanggup, tidak sudi memberi makan pada orang miskin. Maaf, Nek. Bukannya saya lancang. Kayaknya dia kelaparan sekali dan dia butuh pertolongan kita. Kamu malah membela dia? Atau kamu mau saya pecat? Kita ini saya masih mau bekerja di sini. Kamu jangan macam-macam ya. Kalau kamu macam-macam, kamu rasakan akibatnya. Kamu mengerti? Pergi sana, usir dia. Baik. Maaf ya, Nek. Saya sedang tidak ada di rumah. Saya bingung. Tidak tahu tidak ada makanan, tapi saya sudah berani mengambilnya, Nek. Ya udah, tunggu. Ajun pun pergi ke arah dapur dengan hati-hati. Takut jika sampai ketahuan majikannya. Tapi tiba-tiba Ajun, apa yang kamu lakukan? Apa itu di dalam kresek? Ini. Apa itu ayo katakan? Maaf, Nek, ini. Oh, bagus. Jadi kamu memberi makan pada orang itu? Maaf, Nek. Oke, silakan ambil semua makanan yang ada di sini. Tapi sekarang juga kamu saya pecat. Tidak apa-apa, Nek. Lebih baik saya bekerja daripada saya bekerja di sini. Saya tidak setuju. Terlaluan kamu. Pergi sekarang juga. Dan jangan pernah kamu menginjakkan kaki kamu di sini lagi. Pergi, pergi. Jangan tolong. Apakah kamu tidak mendengar kamu? Bukan saya terima kasih tadi pecat, Nek. Ya sudahlah, tidak apa-apa, itu sudah takdir saya. Ini, Nek, makanannya. Kamu baik sekali, Ben. Kamu telah berkorban demi saya. Kamu baik sekali. Terima kasih, Ben. Ya sudah, Nek. Lebih baik Nek tidak pergi sebelum menjadikan saya melihat Nenek. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu pengemis itu suatu hari ketika Nini sedang aktif menghitung uang dan permatanya di rumahnya, tiba-tiba yang saja lima itu yang sedang mengirimkan datang menghampiri. Ini tolonglah kami, sudah 2 hari anaknya tidak makan. Hei perempuan tua, katanya kalau tidak sanggup memberi makan jangan mempunyai anak. Jadi gitu deh. Diam kamu, saya tidak butuh ceramah dari kamu. Bikin saya anak saja. Pergi, pergi. Sudah pergi. Pergi, kamu tidak mau pergi
Dengan sapi biru, perempuan tua itu berusaha mendiamkan dan menyemangati sapi. Dengan perempuan tua, setelah perempuan tua itu pergi, Nindis kembali masuk ke dalam rumahnya. Keesokan harinya, beberapa warga datang ke rumah Nindis meminta air sumur untuk keperluan memasak dan mandi. Kebetulan, desa itu hanya Jenaka itulah satu-satunya yang memiliki sumur dan airnya pun sangat lengkap. Sementara warga di sekitarnya harus mengambil air di sungai yang jauh dari desa. Ibu yakin mobil air itu hanya dia bawa. Begitu Nindis, tolonglah kami. Kami hanya ingin sedikit air dari sumur ini. Tolonglah. Rakyat jelata, kalau kalian mau air, sana pergi ke sungai. Aku tidak studi memberi air dari sumur. Pergi. Kenapa tidak ada dasar sedikit pun dari kamu untuk kami? Kalian itu memang pantas menderita. Nyai, kau ini cukup jahat. Suka-suka saya dong. Para warga tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya mereka pun terpaksa pergi ke sungai untuk mengambil air. Tak berapa lama setelah warga tersebut berlalu, tiba-tiba seorang kakek tua sedang berdiri sambil memegang tongkatnya di depan rumah Nindis. Kakek ini juga bermaksud untuk meminta air tapi hanya untuk minum. Hei, kakek tua, ada apa kau berdiri di depan rumahku? Saya mau minta air. Bikin kesel aja ya, semua orang pada minta air ke rumahku. Pergi terus. Saya sangat mau ini. Pergi, aku tidak sudi memberi air pada orang miskin sepertimu. Pergi. Saya belum minum. Pergi, pergi. Pergi, kau pergi. Saya belum minum ini. Dasar celaka, pergi. Pergi. Pergi, kau pergi. Tiba-tiba air menyembur keluar dari kotak dan jangkau. Tunggu kejam wanita itu. Saya akan menenggelamkan semua harta dan benda dan semua kampung ini. Banjir, aduh banjir. Sementara itu, bagian Dennis masih berada di dalam rumahnya sedang masuk.